Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindut Today bersama Senat Arman dan Priska Papilaya. Pemirsa, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menekankan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat melalui desil ditentukan berbagai faktor. Masyarakat dapat menyangga jika hasil desil kesejahteraan ekonomi tidak sesuai dengan kondisi nyata. Menteri Sosial Saifullah Yusuf buka suara soal polemik warga berpenghasilan 3 juta rupiah per bulan masuk kategori desil 10 dalam data tunggal sosial ekonomi nasional. Menurutnya, desil seseorang tidak ditentukan hanya dari besarnya gaji. Penentuan desil yang dilakukan Badan Pusat Statistik mempertimbangkan berbagai variabel seperti aset yang dimiliki, perubahan pekerjaan, dan kondisi finansial. Saya kira ada indikator-indikatornya kan sudah disebutkan itu oleh BPS kan. Ada 34 atau berapa item itu ketika kita mau melakukan pemutakhiran. Jadi kita isi semua, di situ petunjuknya jelas. Nah di situ nanti otomatis akan BPS ya akan mengukur dan kemudian menentukan keberadaan setiap keluarga atau setiap individu dalam desil-desil itu, mulai dari desil 1 sampai desil 10. Sejak awal kami sudah sampaikan bahwa desil ini dinamis, ya karena data ini dinamis. Maka itu kesediaan kita bersama-sama untuk mau berpartisipasi. Kenapa? Karena dengan adanya pemutakhiran dibuka atau dibukanya pemutakhiran dengan melibatkan partisipasi masyarakat, tidak hanya semata-mata jalur formal, ini membuat data kita lebih transparan, lebih bisa dipertanggungjawabkan, dan bisa disanggah oleh siapapun. Desil adalah ukuran statistik yang dalam konteks sosial dan ekonomi digunakan untuk mengelompokkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Desil yang terbagi dalam 10 kelompok digunakan untuk penentuan sasaran bantuan sosial. Desil 1-4 dapat menerima bantuan sosial PKH dan sembako. Sementara desil 5 bisa diusulkan sebagai penerima bantuan iuran jaminan kesehatan atau PBIJK. Adapun desil 6 hingga 10 dianggap mampu secara ekonomi sehingga tidak menjadi prioritas penerima bansos reguler. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, penetapan desil di masyarakat menjadi polemik. Ya, pasalnya sejumlah netizen mengaku tidak memiliki banyak harta namun masuk desil berkecukupan. Inilah susunan data kategori desil kesejahteraan. Desil 1 terbawah sangat miskin, rumah tak layak, buruh harian tanpa kendaraan. Kemudian desil kedua, miskin, rumah sederhana, motor tua. Kemudian yang ketiga, rentan miskin, rumah kecil, 1 motor. Desil 4, rentan menuju sejahtera, rumah sederhana dengan 1 motor. Desil 5-6, menengah ke bawah, rumah layak, 1-2 motor, mobil lama. Kemudian desil 7-8, menengah, rumah besar, mobil motor. Desil 9 hingga dengan 10, mampu sampai dengan sangat mampu. Informasi mancanegara, pemirsa, pasukan Israel kembali menyerbu wilayah tepi barat, tepatnya di kota Al-Dahiriyah. Dalam operasi militer tersebut, mereka menangkap 8 warga Palestina. Pasukan Israel melancarkan penggerebekan besar-besaran di kota Al-Dahiriyah sebelah selatan Hebron tepi barat pada Rabu. Mereka memberlakukan jam malam dan pembatasan ketat pergerakan warga di wilayah tersebut. Dalam operasi militer tersebut, 8 warga Palestina dilaporkan ditangkap dan dibawa ke lokasi yang tidak diketahui. Pasukan Israel juga menyerbu permukiman serta menggeledah dan merusak rumah-rumah warga. Sejumlah kendaraan mengalami kerusakan parah akibat penyisiran tersebut.
Media lokal melaporkan beberapa rumah warga dialih fungsikan secara paksa untuk menjadi pos atau barak militer Israel. Pemirsa, perang antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel memasuki babak baru. Ketiga negara ini terus menggalang kekuatan untuk memperkuat militer mereka. Perang Timur Tengah semakin meluas. Ketiga negara yang terlibat, Amerika Serikat, Israel, dan Iran, saling menggalang kekuatan. Iran merangkul sejumlah negara tetangga. Oman menjadi salah satu negara yang mendukung Iran menguasai Selat Hormuz. Kini, Iran mendekati Irak. Iran mengajak Irak untuk bersama-sama menghancurkan pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pun murka. Presiden AS Donald Trump mengancam akan membombardir Oman jika menghalangi upaya pembukaan kembali Selat Hormuz. I mean, we control it. We control it with the blockade. We have a blockade. We control it with the blockade. And I like the idea of declaring it a territory. We have total control over the Strait. Meski kondisi terus memanas, namun Pakistan terus mendorong Amerika Serikat dan Iran ke meja perundingan. Namun hingga kini belum ada kesepakatan antara keduanya. Pemirsa, perang di Timur Tengah semakin meluas. Iran mengancam akan menyerang pangkalan militer Amerika Serikat yang berada di Eropa. Iran mulai pertimbangkan serangan terhadap fasilitas militer Amerika Serikat di Eropa. Nantinya, serangan akan difokuskan pada fasilitas militer AS di Eropa bagian selatan dan tenggara. Tindakan ini akan diambil bila AS terus menyerang Iran. Salah satu yang menjadi target adalah Bulgaria, yang telah menyetujui penggunaan pangkalan udara Besmer untuk pesawat pengisian bahan bakar AS. Bulgaria pun telah bersiap menghadapi serangan Iran. Отношение на базата в Безмер, координирано с Министерството на отбраната и под ръководството на министър-председателя сме предприели всички възможни мерки, включително сме се подсигурили като мерките, които сме предприели са за много по-високо ниво на заплаха от тази, която реално се докладва по линия на службите и постъпващата информация. Следим постоянно ситуацията и процесите и ще продължаваме да прилагаме мерки, които са изпреварващи и са в много по-голяма степен така интензивни спрямо нивото на информацията за заплаха към момента. Tak hanya itu, serangan yang menewaskan 3 personel militer AS menjadi bukti kemampuan Teheran menyerang target dalam jarak jauh. Pemirsa, Iran mengklaim negara bagian California menjadi wilayah baru negaranya. Hal ini dilakukan sebagai balasan atas aksi Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengklaim Selat Hormuz sebagai bagian dari Amerika Serikat. Salah satu akun media resmi Iran menyebut California sebagai bagian dari wilayahnya. Pemilihan California bukan tanpa alasan. California, khususnya Los Angeles, adalah tempat tinggal konsentrasi terbesar warga keturunan Iran. Menurut Iranian Diaspora Dashboard, ada sekitar 141.000 warga Amerika Serikat keturunan Iran yang tinggal di Los Angeles. Setelah revolusi Islam Iran pada 1979, komunitas Iran di California Selatan berkembang pesat. Kawasan Westwood menjadi pusat utama diaspora Iran dan dikenal dengan sebutan Tehran Angels yang diambil dari penggabungan kata Tehran dan Los Angeles.